Selamat pagi, siang, sore, malam buat para sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray, SSC, Sarjana Meteorologi. Dan di video Ngopi kesempatan kali ini gue bakal ngebahas sedikit yang berhubungan tentang masalah iklim dan juga cuaca atau mata kuliah yang pernah gue pelajari, yaitu meteorologi. Sekarang udah bulan Juli. Kalau misalnya kita lihat dari kalender musim, harusnya kita udah ada di masa kemarau. Juni, Juli, Agustus. Kita udah ada di bulan Juli dan sebentar lagi bulan Agustus. Abis bulan Agustus masih ada musim peralihan. Tapi tau gak sih kalian, di daerah Bogor, terutama di daerah Bendungan Katulampa, titik airnya udah mencapai 0. Otomatis gak ada aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Hulunya itu mana? Puncak, daerah kawasan Bogor. Hilirnya itu kemana? Jabodetabek. Jadi ini penting banget informasi buat lu pada yang tinggal di daerah Jabodetabek untuk hemat air. Dan di luar Jabodetabek, biar seenggaknya lu pun harus hemat air. Soalnya sekarang udah banyak banget ya beberapa daerah yang mengalami kekeringan. Dan kita bakal bahas sama-sama terkait fenomena ini di video Ngopi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Udah banyak banget beritanya yang di cover sama beberapa media nasional. Salah satunya dari CNBC. Bendung Katulampa kering kerontang, sungai bak daratan, dan warga ketakutan. Terus kemudian lu juga bisa ngelihat reportase khusus yang udah disimpulkan sama Kompas di YouTube-nya dengan judul Dampak Kemarau di Bogor, Air Bendung Katulampa 0 cm, warga nekat main di dasar sungai. Jadi yang berbahaya dari kekeringan ini adalah ketika tanahnya itu masih belum bisa menyerap air dari hujan. Meskipun kering, otomatis mungkin orang-orang menganggap ini bakal nggak ada banjir sama sekali. Tapi ingat, ada teori yang namanya surface runoff, di mana tanah itu kagak bisa menyerap air karena alasan tertentu. Mungkin aja ditutupin sama aspal atau segala macem, atau udah jenuh. Makanya air yang harusnya masuk ke dalam tanah itu ngalir begitu aja. Dan kondisi tersebut itu sangat amat ideal terjadi ketika lagi musim kemarau. Waktu lagi kering, air itu nggak bisa cenderung masuk ke dalam tanah. Otomatis air itu bakal asal mengalirnya di permukaan, dan mungkin aja di hujan pertama kedua itu bisa terjadi yang tidak-tidak untuk beberapa daerah hilir. Kita bakal lihat bagaimana informasi lengkapnya di Kompas Siang. Asik. Udah cocok ya gue ya, asik. Debit air Bendungan Katulampa di Kota Bogor, Jawa Barat menyusut drastis pada musim kemarau tahun ini. Debit air aliran Sungai Ciliwung mencapai titik terendahnya, yaitu 0 cm pada Jumat sore. Ini pun ngefek ya buat gua yang tinggal di daerah Bogor. Sekarang kalau misalnya gua pakai air sumur, itu udah nggak yang bersih, tapi udah mulai keruh ya. Tandanya air udah semakin menipis. Jadi buat lu pada yang di Jabodetabek ya, kecuali di daerah Bogor, harus hati-hati juga. Meskipun pada akhirnya bisa pakai PDAM, tapi buat lu semua yang sampai sekarang masih pakai sumur gitu ya, atau air resapan, harap berhati-hati karena kemarau udah mulai kerasa efeknya kayak gimana. Petugas Bendungan Katulampa mengungkap debit air menyusut drastis ini sudah terjadi sejak Udah mengalir sama sekali terakhir. Beberapa waktu lalu, debit air sempat naik hingga 30 cm, tapi hanya berlangsung 2 jam. Saat ini, petugas fokus mengalirkan air yang tersisa ke saluran irigasi dan Istana Bogor. Ya, jadi bahkan saking keringnya, petugas Katulampa harus manual mindahin air. Biar beberapa daerah-daerah yang sangat amat membutuhkan air, seperti daerah irigasi ya, dan juga beberapa objek vital nasional masih memiliki suplai air. Akibat kemarau, sudah 2 bulan belakangan, hujan tak turun di daerah tangkapan air kawasan Puncak yang menjadi titik penyuplai utama air ke Bendung Katulampa. Ini anomali sebenarnya Bogor tuh. Bogor tuh hujan sebenarnya, cuman di beberapa daerah doang ya. Dan di daerah hulu, which is itu Puncak, katanya kering, gak hujan sampai 2 bulan dari kemarin. Sedangkan di daerah gua, Cibinong, ini lagi rame banget nih hujannya nih. Gak tau ada di daerah-daerah kayak gimana. Emang hujan di Bogor tuh anomali banget, sumpah. Ini kontras dengan kondisi Bendungan Katulampa pada Januari lalu, di mana ketinggian air mencapai 110 cm. Emang keseimbangan tuh penting banget ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal elemen air. Nggak yang kering, nggak yang banjir gitu, tapi benar-benar di titik seimbang di mana ya masyarakat bisa menggunakan air tersebut tanpa harus khawatir kalau misalnya kelebihan atau kekurangan. Buset, bedanya
Jauh banget ya. dari puncak. Cuman itu Ini aliran bukti perubahan iklim real coy. irigasi. Untuk Petugas. Lemajin, Buset, gue pernah ketemu nih sama Pak Alwan. Waktu itu gue sama ibu negara ngajakin Dede Syam buat pergi ke bendungan Katulampa. Bocah itu kan lagi suka banget ya sama air-air gitu. Akhirnya gue nyobain tuh pergi ke sini. Terus gue duduk kan di bagian sini nih, bagian pagar-pagarnya. Sekalian gue izin juga ke Pak Alwan, izin buat ngeliat-liat. Ya nggak apa-apa, silahkan. Oke. Waktu itu masih belum kering sih, nggak tahu sekarang udah sekering apa. Kosong. Tapi kalau untuk ekosistem seperti itu masih ada aliran nggak? Untuk ekosistem sungai kita gelontorkan 200 liter lebih. Tiap hari? Gokil. Di musim Ya bendungan bisa dibuka tutup guys, ya pintunya. Jadi that's the function of bendungan ya, atau dam. Jadi ada aliran-aliran air yang ditutup, dibuka gitu, biar seenggaknya kalau misalkan ada jalur yang udah terlalu banyak, airnya bisa ditutup dulu, dibukalah beberapa jalur lain gitu yang lebih membutuhkan, dan begitulah sekiranya gitu ya ke jalur-jalur lain. Biar seenggaknya aliran air masih tetap bisa dipasok ke beberapa daerah dan kagak yang seenggaknya berbahaya buat daerah-daerah lain. kemarau kali ini, Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat sentuh titik 0 cm. Kekeringan di Bendungan Katulampa ini sudah berlangsung lebih dari seminggu. Oh, kekeringannya seminggu, nggak hujannya 2 bulan. Oke. Dari Wih, drone-nya, coy. pantauan, air di Bendung Ciliwung Katulampa, Bogor, Jawa Barat tidak melewati pintu air. Sudah lebih seminggu, air berada di titik 0. Ada 2 aliran guys, ke sini sama ke sini. Sempat turun hujan, Bendung Katulampa menuju aliran Sungai Ciliwung sempat berada di ketinggian 30 cm, namun hanya bertahan sebentar. Di hilir bendung, aliran air kecil dari arah puncak menuju Ciliwung. Gila, terlihat ikan kecil. sapu-sapu masih tetap bisa bertahan Air nih, terpantau sekering ini. mengalir ke sisi sungai lain yang diperuntukkan untuk irigasi pertanian dan Istana Bogor. Ya, fokusin ke situ dulu pasti. Dan untuk mengetahui situasi di Bendung Katulampa saat ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Wah Andi. gila, lo harus lihat Kak Rahma gimana men. Waktu ngabarin kabarnya di Bendungan Katulampa ini gila, dedikasi banget, subhanallah gokil. Pratama di Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Rahma. Selamat siang, Kak Bagaimana Rahma. kondisi Bendung Katulampa saat ini dan apa imbasnya? Dedikasi nih. Imron dan juga saudara masih tetap sama. Imron, buktinya saya bisa berdiri di dasar kali Ciliwung ini dan tidak ada aliran air yang mengalir di Bendung Katulampa Sungai Ciliwung ini. Subhanallah, Kak Rahma langsung melaporkan di kalinya sendiri. Kalau misalkan gak ada air yang mengalir, Zem, what a dedication. Mengamati Imron juga saudara bagaimana dengan aliran air yang berada dari yang mengalir dari puncak dan menuju ke Sungai Ciliwung ini tidak menyentuh titik 0 cm. Ini artinya tidak ada air yang mengalir, walaupun memang kalau sempat informasi yang kami dapatkan itu pada tanggal 20 malam sempat turun hujan. Ada hujan juga ya? Titik air ini sempat berada di titik 30 cm, artinya ini mengalir dari Bendung Katulampa di Sungai Ciliwung ini. Namun setelah itu, setelah hujan yang terjadi sekali itu hingga saat ini tidak Belum terjadi ada lagi hujan dan juga tidak adanya aliran air yang mengalir di Bendung Katulampa yang mengalir di Sungai Ciliwung ini. Imron Jadi emang kadang-kadang ya berarti hujannya ya. dan juga saudara. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan penjaga di Bendung Katulampa ini, kalau melihat dari datanya dan juga bagaimana dengan air yang berada di Sungai Ciliwung ini, memang kalau normalnya itu di angka 10 cm hingga 40 cm. Tapi yang Jadi rata-rata untuk aliran airnya itu yang amannya di angka 10 sampai 40. Lebih dari 40 berarti harus waspada dan juga siaga. Kurang dari 10 sama aja juga harus waspada dan juga siaga. Apalagi beberapa aliran-aliran air ini itu menyuplai air untuk beberapa daerah irigasi ya. Kalau kita Sawah. melihat bagaimana dengan musim kemarau yang sudah masuk di bulan Juni dan Juli ini, Imran dan juga saudara, sudah dalam waktu 2 bulan ini di bagian puncak atau dari sumber air ini tidak terjadi turun hujan begitu ya. Inilah yang menyebabkan Bendung Katulampa yang mengalirkan air ke Sungai Ciliwung ini tidak
ada atau kering, Imron. Dan Yang perlu harus lo khawatirkan adalah sekarang masih bulan Juli, otomatis masih ada 1 bulan lagi sebelum kita bisa beralih ke musim yang lain. Kemarau biasanya JJA, Juni, Juli, Agustus. Dan setelah Agustus itu nggak langsung musim hujan, ada musim peralihan dulu. September, Oktober, November, sun. Nah itu, peralihan tricky banget nih, kadang mungkin bisa memperpanjang masa kemarau ya gara-gara fenomena meteorologi yang lain, ada El Nino, La Nina, terus Ayudi ya dan segala macem. Tapi bisa juga memperpendek musim kemaraunya, bisa aja tiba-tiba dari Agustus nih langsung musim hujan terus, who knows, nggak ada yang tahu ya nggak sih. Cuman kondisi yang seperti itu secara langsung ataupun tidak langsung jelas sangat amat terpengaruhi sama perubahan iklim. Sebelum adanya perubahan iklim CO2 yang mengendap kebanyakan di atmosfer kita, gampang untuk diprediksi sebenarnya musim-musim itu kayak gimana. Tapi dengan kondisi yang sekarang, peneliti jadi semakin sulit lagi untuk menentukan kapan lamanya musim kemarau, musim hujan. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin soal negara 4 musim, makin ribet lagi. Kita cuma 2 musim ya soalnya. kalau kami pantau pun, Amra juga saudara, dampak dari sungai Ciliwung yang mengering ini, maksud kami dari Bendung Katulampa yang mengering ini memang untuk dari kawasan atau dari warga Bogor ini tidak terdampak signifikan begitu ya, tapi kami melihat banyak aktivitas dan masyarakat atau warga di sepanjang bendungan ini, dan juga kita melihat tadi ada beberapa warga yang memancing, yang ini memanfaatkan situasinya, lalu ada anak-anak yang bermain air di Bendung Katulampa ini. Dan kalau kita melihat dan juga kalau kita mengamati, Imron juga saudara, semisalnya jika terjadi hujan di bagian puncak begitu ya, ini akan mengalirkan air dan juga debit airnya akan besar dan tinggi, nantinya bisa mengaliri kembali Bendung Katulampa Sungai Ciliwung ini. Namun hingga saat ini masih terlihat kering, Imron, dan tidak ada air yang mengalir dari Bendung Katulampa ini. Imron. Baik, coba kita lihat prediksi BMKG untuk 7 hari ke depan. Prediksi hujan BMKG coba. Untuk daerah Bogor di Sukma Jaya. Sukma Jaya di mana ya? Bogor, ada Bogor kecamatan. Oh, kecamatan. Coba Katulampa. Oke, Bogor Timur. Coba kita lihat. 29. Oke, 30 ada prediksi hujan, cuman persentasenya 70 sampai 80% aja. Kita masih belum tahu nih apakah benar bakal hujan atau kagak. Ya, tanggal 30 Juli seperti itu ada hujan cerah. 31 ada potensi hujan. 1 cerah. 2 Agustus cerah, 3 Agustus cerah, 4 Agustus cerah, 5 cerah. Dan masih cerah sampai tanggal 7 Agustus 2020. Mungkin ini menjadi momen yang bagus untuk lu naik gunung. Tapi untuk lu yang sering banget buang-buang air, main bareng anak dan segala macam, it's a bad time. Jadi harap untuk berhemat. Begitulah kira-kira yang bisa gue informasikan terkait masalah iklim dan juga cuaca melalui beberapa berita-berita yang udah kita lihat ya, entah itu dari highlightnya ataupun entah itu dari audio visualnya. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue Dodiring. Sampai jumpa.